Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Eka Oktavianti, NIM 22510065 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam filsafat agama dan budaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai filsafat. Apa sih Pancasila dalam filsafat itu? Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya ada politik agama menurut teori filsafat Pancasila. Menurut teori filsafat Pancasila, politik agama dibagi menjadi dua, yaitu secara ontologis dan aksiologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis. Apa itu monodualis? Monodualis yaitu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk Tuhan. Yang selanjutnya adalah secara aksiologis. Secara aksiologis, filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Berikutnya ada Pancasila dalam filsafat budaya. Sebagaimana kebudayaan, filsafat mempunyai banyak pengertian. Filsafat Pancasila dimaksudkan suatu pertanggungjawaban dan penjelasan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara secara komprehensif dan mendasar. Karena Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi negara, maka Pancasila berfungsi memberi arah pada tindakan dan pembentukan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tujuan dari refleksi filsafat atas Pancasila memuat dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi moral. Yang pertama ada dimensi kognitif. Dimensi kognitif menuntut pemahaman yang mendalam dan luas dari Pancasila dihadapkan kenyataan yang terus berkembang. Yang kedua ada dimensi moral. Dimensi moral menuntut bahwa refleksi itu diarahkan untuk dapat membantu merumuskan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab lembaga-lembaga, kelompok masyarakat, dan warga negara dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.